Ronggeng 7 Kalasirna, masih mahakarya goresan dari Inohong Sunda, Anis Jati Sunda. Sebuah kisah yang menceritakan tentang 7 bidadari kahyangan, diutus turun ke jagat kemanusiaan, untuk menyelesaikan tugas dari Sang Hyang Dewa Batara Kala, ke Kawah Hyang, Pajajaran Tengah. Di kisah sebelumnya, Putri Bidadari Bungsu Arum Wiyaga, dirinya telah melaksanakan pesan dari Aki Lengser, untuk menyelamatkan orang-orang yang celaka terkena angin barat di lautan, serta menenggelamkan perahu-perahu para perompak, ke dasar lautan di kawasan Batu Karut. Di lain sisi, Rakean Kalang Sunda yang terkejut, setelah mendengar pengakuan anak perempuan yang dibawanya dari pesisir lautan, lebih terkejut lagi, dirinya melihat kujang yang dibawa oleh anak perempuan tersebut, itu adalah kujang yang dahulu dibuat oleh dirinya. Cerita pun masih berlanjut, kita teruskan. Akhirnya Rakean Kalang Sunda telah sampai di Muara Cimandiri, untuk mengantar anak perempuan tersebut. Sesampainya di kampung Cidadap, Rakean Kalang Sunda semakin yakin bahwa anak yang digendongnya itu adalah puteri dari Nyai Purnamasari. Rakean kemudian memeluk erat, sambil mengelus sayang Nyai Putri Mayang Sagara hingga tak terasa, Rakean pun menitikkan air matanya, menangis bahagia, dan kampung Cidadap pun mendadak ramai kembali, dengan kembalinya Nyi Putri Mayang Sagara. Rakean masih terheran dan takjub dengan kondisi Cidadap yang sekarang. Pikirnya memang benar, dirinya telah lama sekali pergi dari Cidadap. Dirinya pun masih hafal seputaran dari rumah Nyi Putri Purnamasari. Kemudian Rakean memberanikan dirinya untuk masuk ke rumah Nyi Putri Purnamasari. Namun oleh ketiga sesepuh dilarangnya, sambil berkata, "Hai kamu, jangan sembarangan masuk ke rumah. Kenapa dan apa alasannya? Rumah Nyi Purnamasari itu tidak sembarang orang untuk bisa menginjakan kakinya, bisa berbahaya." Pada waktu itu Rakean mau menyebutkan namanya, namun keburu ingat pesan Aki Lengser, siapa dan apa dirinya. Lalu Rakean pun memberikan kujang yang dibawa oleh anak perempuan itu tadi, kepada para sesepuh, sambil dirinya berkata, "Kalau begitu, ini kujangnya yang tadi dibawa oleh Nyai Putri Mayang Sagara, dan sampaikan kepada Nyai Putri Purnamasari, bahwa kujang itu adalah kujangnya Rakean." Rakean, walau dirinya sangat ingin sekali bertemu dengan Nyai Putri Purnamasari, karena situasi dan kondisi yang kurang tepat, akhirnya diurungkannya. Lalu Rakean pun teringat akan sumur haur Pamunjungan, berangkatlah dirinya ke sana. Sesampainya di sumur haur Pamunjungan, tatkala Rakean hendak membasuh wajahnya, dirinya sangat terkejut sekali, karena nampak dengan jelas, terlihat rupa dirinya yang sangat jelek, dan seketika, dirinya pun menangis terisak sedih dan pilu. Dirinya teringat pesan dari Aki Lengser bahwa dirinya itu harus memakai topeng. Diceritakan, ketika Rakean sedang berdoa, dirinya tidak mengetahui, ada yang sedang memperhatikan, namun tidak bisa nampak dan tidak bisa terlihat oleh manusia biasa. Pikir yang sedang memperhatikan berkata, "Siapa itu? Rasanya sangat klop dan cocok di hati." Kemudian, dirinya menampakkan dalam sosok rupa, nenek-nenek bongkok yang rambutnya putih serta acak-acakan, dan dirinya pun bertanya, "Dirimu siapa dan dari mana?" "Aku tidak mempunyai nama, namun dahulu, aku itu dari Pajajaran." "Waktu dahulu di Pajajaran, tentunya dirimu punya nama." "Nini, dahulu itu zaman yang sudah terlewati. Di zaman sekarang, zaman yang sedang dijalani, namaku yang dahulu sudah lebur oleh waktu, sudah hilang dalam takdir. Nama yang sekarang, bagaimana saja yang mau menyebutnya, mau disebut monyet atau kunyuk silahkan, diriku tidak akan sakit hati, karena memang sudah begini rupaku."
Waktu dirimu seperti daun kering ditiup angin barat, suara dirimu berbeda. Kenapa begitu? Sebabnya, aku hidup jadi manusia yang terlahir harus jauh dari kebahagiaan, harus menjalani duka lara. Aku sedang berkelana, disuruh mencari dan membuat jalan untuk mereka yang akan menyusul, yang tidak sabar menunggu zaman, berharap datangnya waktu, rubuhnya beringin dipakai sarang burung dari seberang, dan kandang kerbau yang tertinggal pagarnya saja, sesudah dirusak oleh banteng belang. Aku harus menyamai raja yang sudah diangkat oleh elang dari seberang, dipindahkan ke kepala banteng. Aku harus menyaksikan banteng ngamuk, menghancurkan raja penyelang yang terlalu lama dan terlena dalam gilanya. Bagaimana kalau dalam berkelana, dirimu memakai nama yang dahulu, supaya semua pada tahu? Tidak akan berguna mempertahankan yang sudah selesai. Sebab, menurut cerita orang tua dahulu, nanti kedepannya itu, tidak akan ada nama yang tetap. Terus saja ditukar-tukar, digonta-ganti biar melilit, kusut tidak ada yang mengerti. Aku lagi mencari nama yang baik untuk dibawa mati. Yang baik terdengarnya, atau baik dalam artinya? Yang baik dalam pikiran, sebab yang baik dalam pendengaran belum tentu baik dalam arti. Yang baik dalam arti, belum tentu baik juga akibatnya. Kalau seperti dahulu, memakai ciung atau memakai manara. Bagaimana kalau ciung yang terakhir, atau wanara minda kalang? Nama yang begitu, hanya baik buat cerita, untuk lelakon kosong tidak ada yang bisa diambil. Untuk dongeng yang ramai, tapi ramainya oleh bukti yang bakal terjadi. Aku mau nama yang pas dalam rupa, yang tidak bohong dari pengetahuan, yang tidak pendek dikerutkan, yang berisi dalam arti, dan abadi di sepanjang zaman, yang pantas dijajarkan di halaman depan di hamparan simbol seloka. Iya rupaku, rupa lutung, kalau pakai lutung bagaimana? Iya, tapi bagaimana caranya agar terlihat bagus? Aku tidak akan meniru mereka yang hanya senang sandiwara. Walau untuk begitunya itu, disebabkan perintah zaman. Aku sanggup hidup dalam adegan yang sewajarnya. Rupaku rupa lutung. Dari mulai hari ini, aku adalah Ki Lutung. Tidak akan ditambah apa-apa lagi. Setelah sepakat dalam obrolan itu, kemudian Rakean Kalang Sunda berpamitan, undur diri dari hadapan nenek tua tersebut. Dirinya pergi dari sumur haur Pamunjungan. Di sisi lain, nenek-nenek tua yang sudah kembali cantik, sebagai perwujudan dari bidadari kahyangan, Nyai Putri Arum Wiyaga, dirinya memperhatikan kepergian Rakean Kalang Sunda, yang pergi dari sumur haur Pamunjungan. Bersamaan dengan kepergian Rakean, Nyai Putri Arum Wiyaga pun kembali menghilang dari sumur haur Pamunjungan, untuk menunggu waktu, dirinya pergi setelah dijemput. Hai Pantuners, kita tunda dulu. Terima kasih untuk kalian semua, atas hadir, like serta komentarnya. Salam sejuk di jiwa, damai di hati, full di saku dan sehat selalu. Cier gobang gociir.